dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Horas. Horas. KMP kau tuh bang? Jaya sekali Muhammad. Sekali lagi KMP kau tuh bang? Iya, harus semangat di dalam ibadah itu, harus semangat. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini di perayaan Bonataun KMP Tautuba, dan juga ditambah dengan sukacita kita sepanjang perjalanan 40 tahun KMP Tautuba, dan juga kita bersyukur buat kebaikan Tuhan atas bimbingan roh hikmat kebijaksanaan yang diberikan kepada Ibu Susan yang berulang tahun, kalau tidak salah 53 ya Bu ya, 53 tahun. Jadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri seperti pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, urusan kita itu sayang atau tidak sayang. Nah, yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Pendeta Joshua Sitorus, dan saya sudah menikah. Istri saya Bu Kusunggu, dia juga seorang pelayan dan melayani di Persea. Jadi saya saat ini Bapak Ibu saudara-saudara melayani di HKBP Motong yang ada di Bukit Senyum. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara tahu, di Bukit Senyum disitulah gereja Motong. Saya sudah melayani di sana selama 3 tahun, dan mungkin kemungkinan besar ini pelayanan saya yang terakhir di Ajibata ini. Kenapa? Karena di bulan Maret kemarin SK saya sudah keluar, SK penempatan saya ditempatkan di Belgia. Bukan Belgia, Balige. Mungkin besar di bulan Mei saya akan melanjutkan pelayanan di sana. Jadi doakan, kita saling berdoa, saling menguatkan supaya setiap proses pelayanan yang kita jalani sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi bukan hanya saya sendiri Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi saya juga bersama dengan saudara-saudara saya, teman-teman saya pelayan yang juga hamba-hamba Tuhan. Seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, yang sebagai ditukis itu Inang Bibil Pro Borsi Majuta. Inang Bibil Pro melayani di HKBP Ajibata ini, dan juga yang berdoa siapa tadi itu juga seorang pelayan hamba Tuhan, Pendeta Noven Sigalingging. Beliau melayani di HKBP Sigapito. Dan juga wanita-wanita cantik yang di belakang ini ada juga 2 orang. Sebenarnya mereka saya bilang tadi supaya menjadi song leader, tapi ternyata sudah ada song leader. Mereka juga pelayan, Pendeta Inang Santa Boru Haryanja dan Inang Ingrid Boru Raja Buku. Dan satu lagi juga sebenarnya ada pemusik saya, tetapi mungkin di belakang karena full band, jadi mungkin beliau tidak bisa mengikuti. Guru Huria Guru Jemaat Frans Simanukali. Jadi kami ada 6 orang Bapak Ibu yang ikut serta dalam mensukseskan atau mensyukuri perjalanan KMP Tautuba sampai saat ini. Jadi saya rasa itu dulu perkenalan yang bisa saya sampaikan. Kalau mengenai Inang Borsi Majuta juga sudah menikah. Jadi yang belum menikah Ang Sigalingging bisa nanti dilirik nanti bagi yang belum menikah. Inang Borharianja juga sama Boraja Buku belum menikah juga itu. Jadi bisa nanti saya berkenalan, mana tahu kan, dan kita mau terokat nih Tuhan ini. Kalau yang di Tuhan itu kita. Jelas marohata manginang bisa luhut percepangata di bagasan partikianon. Jadi secara khusus kami ucapkan selamat ulang tahun kepada KMP Tautuba yang ke-40 tahun, dan juga kami dari para pelayan hamba Tuhan mengucapkan juga selamat ulang tahun kepada Ibu Susan Borsi Tanggang. Kiranya Tuhan yang memberikan umur panjang, kekuatan dan kebijaksanaan. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan mengenai perkenalan diri kami masing-masing, para hamba-hamba Tuhan yang dipilih untuk melayani di perayaan Bonataun KMP Tautuba di tahun 2026 ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi khotbah kita pada hari ini sebagai rasa syukur dan pujian kepada Tuhan atas segala perbuatan dan karunia Tuhan yang sampai kepada kita saat ini, saya mengambil teks dari Yesaya 46 ayat 4 dan juga Kolose 3 ayat 23. Jadi demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu
aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian Yesaya 46 ayat 4, Kolose 3 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saya ringkas itu melalui tema kita pada hari ini, Allah yang menggendong dan menyelamatkan. Sebab itu bekerjalah untuk Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang syukuran bona tahun atau awal tahun, yang ingin saya sampaikan ada 3 hal pokok penting supaya ini jangan simpang siur mengenai apa itu bona tahun. Jadi bona tahun yang pertama sekali kita akan melihat bagaimana kita mampu berdiri sampai saat ini. Itu yang pertama. Bagaimana kita sampai ke tahap ini, ke dalam tahun ini. Tetapi bukan hanya berbicara tentang kita sampai, tidak. Tetapi lebih daripada itu, ketika kita berbicara bona tahun, kita mampu melampaui hari-hari kita hingga kita sampai kepada tahun ini. Kita tidak boleh lupa apapun yang kita jalani hari ini. Ketika kita sampai ke tempat ini saat ini, kita mampu bekerja, kita mampu melakukan aktivitas kita semuanya. Kita meyakini bahwa Tuhan turut campur tangan dalam segala perbuatan kita. Itu yang pertama kita lihat. Tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bona tahun itu berbicara tentang bagaimana kita melihat dan bagaimana kita memprakarsai kehidupan kita supaya lebih dekat dengan Tuhan, karena Tuhan selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara bona tahun, kita juga diajarkan bagaimana kita mampu hidup bersyukur. Kita harus mampu bersyukur. Kenapa saya katakan Bapak Ibu seperti itu? Saya tidak tahu sepanjang tahun 2025 dan sampai ke dalam tahun 2026 ini, apakah semua perjalanan kita mulus? Apakah kita tidak pernah menghadapi masalah? Pasti ada ya Bapak ya? Pasti ada. Harus bersyukur. Tidak ada jalan kehidupan manusia ini yang selalu mulus. Tidak ada hidup manusia ini hidup tanpa ada tantangan. Semua pasti ada. Tetapi kita bersyukur, itu tadi dasarnya. Kenapa kita harus bersyukur? Walaupun kita diterjang oleh berbagai persoalan, walaupun kita dihadang oleh berbagai hambatan, Tuhan masih berkenan dan Tuhan masih selalu hadir hingga kita mengantarkan kita kepada saat ini. Dan patut kita bersyukur. Kita patut mengucapkan pujian kepada Tuhan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, ketika kita berbicara bona tahun, kita diajarkan bagaimana kita mampu berharap. Karena manusia atau iman kita tanpa pengharapan, Yakobus mengatakan mati haporsiani minadona. Jadi memang kita ini harus diajarkan bagaimana hidup berharap. Melalui bona tahun ini, apapun yang akan kita jalani, kita tidak pernah lepas dari kehidupan berpengharapan. Mau bagaimanapun kehidupanmu, bagaimanapun persoalan yang kamu hadapi untuk tahun-tahun berikutnya, tetapi jangan pernah lepas kehidupanmu atau imanmu dari pengharapan. Jadi ketiga hal pokok inilah yang sangat penting kita ingat ketika kita merayakan awal tahun. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi untuk hari-hari berikutnya. 1 menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Walaupun bagaimana kepintaran kita, bagaimana kebijaksanaan yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi kita harus memahami bahwa kita tidak tahu dan kita tidak akan memahami apa yang akan terjadi hari esok. Bagi sebagian orang ada yang pengharapannya bagaimana Tuhan itu memberikan kekayaan. Semua harapan kita Bapak Ibu tidak ada yang salah. Apapun yang kamu harapkan di dalam kehidupanmu sampai saat ini, ingatlah itu tidak ada yang salah. Tetapi yang harus kita ingat adalah ketika kita berharap, bukan menjadi suatu ketentuan bahwa itu harus terjadi.
Jangan pernah berharap dalam kehidupanmu apa yang kamu harapkan itu harus terjadi, jangan. Supaya jangan kecewa. Jika kita tidak mendapatkan apa yang menjadi impian kita, apakah kita harus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berpihak kepada kita? Seharusnya tidak seperti itu. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam setiap kehidupan orang yang percaya, Tuhan apa yang tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa lemah, kita merasa kecewa, itu adalah hal yang wajar. Ketika kita ingin mengharapkan sesuatu tetapi kita tidak bisa mencapainya, kekecewaan itu mungkin ada. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi yang ingin dikatakan adalah jangan ketika kekecewaanmu ada di dalam dirimu untuk menghambatmu dekat kepada Tuhanmu. Jangan. Ketika kamu mengalami persoalan dalam hidupmu, kamu tidak dapat menggapai angan-anganmu, menggapai harapanmu, jangan pernah katakan bahwa Tuhan itu tidak peduli. Tuhan itu selalu peduli. Tuhan itu selalu hadir. Dan inilah sukacita kita saat ini. Makanya saya bilang tadi saudara-saudara, sepanjang perjalanan tahun, sepanjang hari-hari yang kita lalui, begitu banyak problema, begitu banyak sukacita maupun duka cita yang kita alami. Apakah yang ingin kita katakan? Memang Tuhan yang bertindak. Tidak semata-mata karena kebijaksanaan kita, tidak semata-mata karena kebaikan kita, tidak. Tetapi kita memahami bahwa Tuhan itu selalu hadir. Tuk semutia pe ananginang hagu ta semutia pe hamurata. Dan nalaboy bangga bertita akapasurimu. Coba kita tanya orang bapak 5 juta sama ibu susah ini, pasti banyak juga persoalannya. Iya bu, banyak persoalannya juga. Ada persoalan banyak kan? Iya. Walaupun direktur orang bapak ini sama ibu ini, tapi persoalan itu tidak pernah lepas ya pak ya. Pasti ada. Seharusnya kan kalau berbicara direktur seharusnya sudah enak-enak aja, angkat kaki gitu kan. Tetapi persoalan itu pasti ada juga. Tetapi apa yang ingin kita kumandangkan melalui itu semua, kita lihat beliau masih berdiri, masih mampu bersama-sama dengan kita. Apakah itu karena kekuatan mereka? Tidak. Satu hal yang kita ingat, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada, dan Tuhan selalu berkarya. Dan itu yang ingin kita lihat di dalam khotbah kita pada hari ini. Khotbah Yesaya pasal 46 ayat 4 ini, ketika bangsa Israel di dalam pembuangan di Babel, mereka seolah-olah tidak memiliki pengharapan lagi. Mereka tidak memiliki harapan untuk hidup kembali. Mereka tidak mampu lagi untuk bangkit menggapai harapannya. Mereka seolah-olah berkata, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak melihat kehidupan kami? Apakah Tuhan tidak peduli lagi terhadap kehidupan kami? Itu akibat daripada rasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Ngamat dating ngulu di maksoi kacitan nasida poharu noy kami. Kami berharap seperti ini, tetapi yang berbeda yang datang. Kami berharap kedamaian, tetapi yang datang penindasan. Kami bekerja, tetapi kami tidak mampu menikmati hasil kerja kami. Secara tidak langsung Bapak Ibu Saudara-saudara, bangsa Israel juga menderita dengan hal seperti itu. Mereka juga merasa bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Tetapi firman Tuhan ini ingin menguatkan bangsa Israel. Ketika bangsa itu hilang pengharapan, ketika bangsa itu merasakan bahwa Tuhan tidak ada, ketika bangsa itu ingin mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan menyatakan pada hari itu kepada bangsa Israel, sampai pada masa tuamu, aku yang menggendong kamu. Lihat dari dasarnya, kenapa Bapak Satan menciptakan ini? Ternyata ada kerinduan bagaimana supaya memajukan. Kalau tidak salah ke MP Tautuba 1 yang pertama tahun 86. Kemudian 92 kalau tidak salah KMP tahun 22. Saya membaca biografi beliau dan saya melihat bagaimana ambisi beliau ketika menciptakan KMP Tautuba ini. Ternyata mulia sekali Bapak Ibu. Janganlah mengambil hamura memastikan keperjuangan. Tidak. Beliau tidak mencari kekayaan awalnya, tetapi dengan satu harapan dan cita-cita. Samosir maju, Ajibata juga maju, negara kita juga maju. Makanya ketika Raja Inal Siregar di Totopodo, Pak Sitanggamon menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dan istilah martabat dulu. Jadi kita harus bersyukur. Dan bagaimana kita mengucapkan syukur itu sekarang?
Kita lihat bagaimana Bapa Sitanggang dulu menciptakan ini. Dan itu yang harus kita lanjutkan. Ketika Bapa Sitanggang menciptakan ini untuk kemajuan desa ini atau kemajuan tempat ini dan juga Samosir, kita juga harus berprinsip seperti itu. Supaya apa? Bukan hanya 40 tahun lagi Tuhan memberkati KMP Tauba Toba ini, tetapi 40 kali 40 bahkan sampai kali 40 Tuhan juga memberkati KMP Tauba Toba ini. Amin. Iya. Itu semua itu. Maka huduk rakyat hubut terpuji yang kita tahu Kolose 3 ayat 23 ini, supaya kita jangan hanya sekedar bekerja saja, tetapi ingatlah tanggung jawab moral kepada Tuhan. Karena setiap apa yang kamu kerjakan, bekerjalah untuk Tuhan. Asa jumpang mah naik tasak kabi yang manginang lemangir pangma KMP Tauba Toba lem terpasu-pasu mah sebut akan berkerjuna lem dibatus di batama sebut akan sakit mewahmu. Setiap harapan, impian, angan-angan dan cita-citamu, kita meyakini bahwa Tuhan selalu hadir. Bagaimana Tuhan menggendong bangsa Israel dan menyelamatkan bangsa Israel, begitu juga lah Tuhan sampai saat ini. Ingatlah, Tuhan tidak pernah jauh, Tuhan tidak pernah tidur. Makanya Yesaya mengatakan, tangan Tuhan sebenarnya tidak terlalu kurang panjang untuk menyelamatkanmu. Terkadang kita yang menjauh Bapak Ibu. Mau dibuket ini hata BP takas dulu dibuket dia 420 mati. Suara ditonti di Tuhan teh, jujur di lausi, ditulang kode. Suara Tuhan itu setiap hari sebenarnya datang. Setiap hari sebenarnya Tuhan itu bersama-sama dengan kita ingin menolong kita, terkadang tetapi kita cuek. Makanya melalui khotbah kita pada hari ini, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan itu selalu hadir, dan hadir juga lah akan panggilan Tuhan itu. Asa Tuhan, asa tok kita diopok pada dia dengan Tuhan ini, supaya kita selalu digendong Tuhan, supaya kita juga diselamatkan. Begitu juga dengan KMP Tauba Toba ini, supaya selalu diberkati Tuhan. Tulus selalu perjalanannya, kalau bisa jangan ada hambatan lagi, jangan ada halangan. Dengan masudit dipasu-pasu maka subir bertahe boleh kata aduh. Nakoda. Botolnya ditunggu bahwa nakoda. Ipasu-pasu mah tuh aman akan buat. Ipasu-pasu mah ke karyawan, sehat-sehat tamu udah berbeda. Udah masih gulu. Terlebih juga kepada pimpinan kami, Ibu Direktur dan juga semua staf karyawan. Harapan dan doa bagaimana Tuhan menggendong dan menyelamatkan bangsa Israel. Itulah permintaan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Tuhan melindungi setiap harapan dan impian, setiap angan-angan dan cita-cita untuk mengembangkan KMP Tauba Toba ini, supaya seperti yang kita harapkan, KMP Tauba Toba jaya, jaya, jaya. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingatlah, ketika kamu melakukan itu, Paulus mengatakan semua jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Bagi kita yang selalu bersekutu dengannya, bagi kita yang selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam melakukan setiap aktivitas kita, diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan di dalam menjalankan setiap aktivitas kita, terlebih menjalani tahun-tahun yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sumber karunia yang selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami bersuka cita ya Tuhan, buat penyertaan Tuhan di dalam perjalanan KMP Tauba Toba hingga saat ini berusia 40 tahun. Kami memahami dan kami mengetahui berbagai macam hal yang dilalui, tetapi Tuhan begitu baik. Tuhan yang selalu menggendong dan menyelamatkan hingga kami mampu berkumpul untuk mensyukuri segala perbuatan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu dekat bersama dengan Engkau, untuk selalu hidup bersama dengan Engkau, agar kiranya apa yang kami harapkan, yang kami impikan dan yang kami cita-citakan, Tuhan berikan pada waktu yang tepat. Berkati setiap pimpinan kami, berikan beliau kesehatan, kebijaksanaan dan kekuatan. Terlebih ya Tuhan, di hari ini juga bertambah sukacita kami
buat umur panjang yang Tuhan berikan kepada Ibu Susan. Kiranya ya Tuhan, dengan umur panjang yang Tuhan berikan, Tuhan juga yang selalu menjaga setiap perjalanan kehidupannya, memberikan kedamaian hati dan pikiran, memberikan kekuatan iman, juga memperlengkapi segala apa yang beliau butuhkan di dalam menjalankan setiap pekerjaannya untuk membawa KMP Tautuba ini semakin jaya dan bersinar. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh keluarga beliau. Kiranya Tuhan yang menjagai di dalam setiap pekerjaan dan perbuatannya. Biarlah ya Tuhan segala perbuatan beliau menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga staf dan karyawan yang Tuhan pilih untuk bekerja di tempat ini. Kami berharap dan memohon kiranya kasih setia Tuhan selalu hadir di dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami. Dengan firman yang telah kami dengar, biarlah itu kiranya menjadi kekuatan di dalam iman kami, menjalani segala kehidupan kami. Terpujilah Engkau dan hapuskan dosa segala kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Biarlah kiranya saudara-saudara berakar dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kita harus membawa berita pada dunia. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.
Hanya Dia yang bertindak atas segala pekerjaan. Dan biarlah segala persembahanmu menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Baik, hadirin sekalian, kita diharapkan hening semua. Acara selanjutnya akan kita saksikan bersama awal mulanya KMP Tautoba, sejarah awal mulanya KMP Tautoba. Diharapkan kepada semua karyawan agar duduk di tempat. Akan tetapi bisa sedikit menjadi renungan kepada kita semua bagaimana awal sejarahnya bahwa KMP Tautoba yang saat ini tidak tahu lagi berapa puluh kali rombakan yang dibuat oleh
owner kita, Bapak OTB Sitanggang bersama dengan istrinya Ibu Dortia Silitonga, gitu ya. Mungkin ada sedikit singkat pesan yang disampaikan dari video 3 menit itu kepada kita semua, bahwa hidup ini ternyata akan menua. Ada proses, ada perubahan, ada perombakan. Akan tetapi diminta kepada kita semua, jadilah bertumbuh seperti KMP Tautoba, yang dimana semakin bertumbuh semakin lebih baik, lebih besar, dan lebih besar lagi. Oke? KMP Tautoba? Jaya, jaya, jaya. Oke. Acara berikutnya ketiga, yaitu acara ulang tahun PT Gunung Hijau Megah. Kembali kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Direktur PT Gunung Hijau Megah KMP Tautoba, Ibu Susan. Ibu Susan Hasyani Rezeki Sitanggang. Waktu dan tempat kita persilahkan. Para mitra dan Amang Pendeta, dan seluruh keluarga besar PT Gunung Hijau Megah. Sore ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya secara pribadi dan juga bagi kita semua. Kita merayakan 40 tahun perjalanan PT Gunung Hijau Megah, dan saat yang sama saya juga bersyukur atas bertambahnya usia saya yang 53. Masih muda ya? Tua nggak sih? Kelihatan nggak 53? Enggak ya? Benar? Amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan thank you Lord, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan kebaikannya dalam perjalanan hidup saya dan perjalanan perusahaan ini hingga hari ini. 40 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. PT Gunung Hijau Megah berdiri dan visi dan kerja keras, termasuk dari pendiri kami almarhum Papi OTB Sitanggang, yang telah meletakkan dasar yang kuat bagi kita semua. Nilai-nilai itulah yang terus kita pegang sampai hari ini. Di bawah PT Gunung Hijau Megah, KMP Tautoba 1 dan KMP Tautoba 2 menjadi bagian dari pelayanan kita kepada masyarakat masyarakat, sebuah tanggung jawab yang kami jalankan dengan komitmen. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, adik saya sebagai komisaris utama, kakak saya sebagai komisaris, serta seluruh pemegang saham yang terus mendukung dan mempercayai perjalanan ini. Dan secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim kapten, ABK, tim lapangan dan manajemen. Kerja keras, loyalitas, dan dedikasi Anda semua adalah fondasi dari 40 tahun perjalanan ini. Dalam perjalanan ini, kita percaya bahwa firman Tuhan yang mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutahui di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan juga serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dari Amsal 16 ayat 3. Ayat-ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap langkah yang kita jalani tidak pernah sendiri. Ke depan, saya percaya bahwa perjalanan kita belum selesai. Justru kita sedang memasuki babak yang baru. Babak untuk bertumbuh lebih kuat, bekerja lebih bijaksana, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti yang sering dikatakan, great things are built not in a day, but through years of consistency and faith. Dan malam ini, sore ini kita adalah bukti dari perjalanan ini. Mari kita melangkah bersama dengan hati yang bersyukur, dengan semangat yang baru menuju masa depan yang lebih jaya dan diberkati. Selamat ulang tahun ke-40. Thank you Papi, Mami. Selamat ulang tahun ke-40 untuk PT Gunung Hijau Megah. Dan terima kasih untuk semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Untuk kita semua. Acara selanjutnya kata sambutan Komisaris Utama Ibu. Ini untuk ulang tahun PT Gunung Hijau Megah ya. Kita dengarkan dulu kata sambutan untuk Komisaris Utama
Ibu Gusti Putri Sipangga. Waktu dan tempat kita persilahkan. Tepuk tangan. Shalom semua, selamat sore. Wow, udah mau makan-makan dan door prize ya. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat jajaran direksi, seluruh karyawan, dan juga saya tidak lupa kepada pendeta kami dan pengirimnya tadi, dan seluruh keluarga yang turut hadir, pendeta serta tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Besar. Karena atas rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari yang berbahagia ini. Atas nama Komisaris Utama, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada perusahaan yang kita cintai ini. Perjalanan yang telah dilalui bukanlah hal yang singkat, melainkan penuh dengan tantangan, kerja keras, dedikasi dari seluruh insan perusahaan. Oleh karena itu, momen ini menjadi waktu yang tepat untuk kita merefleksikan pencapaian yang telah diraih sekaligus memperkuat komitmen untuk masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan yang sama, kita juga melaksanakan acara Bona Tahun perusahaan. Tradisi ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan, memperkuat nilai kekeluargaan, serta membangun semangat baru dalam menghadapi tahun-tahun ke depan. Saya sangat mengapresiasi kinerja direksi dan seluruh karyawan yang telah menunjukkan dedikasi tinggi, integritas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan perusahaan hingga saat ini merupakan hasil dari kerjasama dan sinergi yang baik. Kedepan, tantangan tentu akan semakin kompleks, namun saya yakin dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, perusahaan ini akan terus tumbuh dan berkembang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi bagi kemajuan perusahaan ini. Terus memegang nilai-nilai Tuhan dalam menjalankan, dan ada kerukunan selalu kesemuanya tambahan dari saya supaya makin maju ke depannya lagi. Semoga perusahaan kita semakin jaya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Gusti sebagai komisaris utama kita. Yang selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Pengawas Operasional Bapak Daniel Simanjuntak untuk sepatah dua kata untuk acara ulang tahun dari PT GHM. Untuk acara kata sambutan selanjutnya, kata sambutan dari Komisaris Ibu Elizabeth Stanggang, kami persilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Yang saya hormati, Amal Pendeta dan seluruh rombongan dan gereja. Kemudian yang saya kasihi, seluruh keluarga besar perusahaan, para karyawan, manajemen, serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Bona Tahun dan syukuran ulang tahun yang ke-40 ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebagai owner, saya merasa bangga melihat kebersamaan dan kekompakan yang terus terjalin di antara kita semua. Semoga melalui perayaan ini menjadi momen untuk mempererat tali persaudaraan, memperkuat semangat gotong royong, serta merefleksikan perjalanan kita di tahun yang telah berlalu. Tahun yang lalu tentu penuh dengan tantangan, namun berkat kerja keras, dedikasi, dan kebersamaan seluruh tim, kita mampu melewatinya dengan baik. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan dan manajemen. Hari ini merupakan momen yang sangat istimewa, karena kita merayakan ulang tahun perusahaan yang ke-40. Sebagai pemegang saham, saya merasa bangga dan bersyukur atas perjalanan panjang yang telah kita lalui bersama. Perusahaan ini tidak akan mencapai titik ini tanpa kerja keras, loyalitas, dan dedikasi dari seluruh pihak, mulai dari manajemen hingga seluruh karyawan yang menjadi tulang punggung keberhasilan perusahaan. Selama perjalanan ini, kita telah menghadapi berbagai tantangan dan dinamika dunia usaha. Namun dengan semangat inovasi,
kerjasama dan integritas, perusahaan mampu terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif. Ke depan, saya berharap perusahaan ini tidak hanya terus bertumbuh secara bisnis, tetapi juga mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan. Mari kita jadikan momentum ulang tahun ini sebagai titik awal untuk melangkah lebih maju, lebih kuat dan lebih berdaya saing. Selamat ulang tahun yang ke-40 untuk perusahaan kita tercinta. Semoga semakin sukses di masa depan dan PT GAM semakin jaya dan bersinar. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Daniel Simanjuntak menyampaikan sepatah dua kata sebagai pengawas operasional manajemen KMP Tautoba. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mau lihat deh, ini enggak 2 kata, kayaknya 18-20 kata saya kalimat ya. Salam. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara kita yang bukan Kristen. Jadi terima kasih Amang Pendeta sudah datang dengan rombongan menyiapkan waktu untuk memberikan khotbah. Lihat ya Mama. Kita sudah berapa kali ulang tahun kita ini? 4. Jadi nanti untuk hadiah sepeda motor dan TV ada nanti ininya pertanyaan-pertanyaan yang berkisar dari yang saya ngomong ini ya. Terus kita hari ini istimewa, ada ulang tahun 40 tahun kita punya perusahaan dan ibu direktur kita juga berulang tahun yang ke-53. Jadi tiga sekaligus 3 in 1 pada hari ini kita merayakannya, puji Tuhan. Jadi saya di sini mau ini aja, mau merefleksi saja ya apa yang telah dilakukan oleh Bapak kita OTB Standang untuk memulai atau meletakkan dasar daripada pembuatan KMP Tautoba 1 dan 2 pada tahun 86. Sudah tidak terasa kita 40 tahun kita jalani. Ya, banyak sekali perkembangan-perkembangan yang membuat kita juga harus ikut berubah. Bukan kayak dulu lagi kita semata wayang. Ya. Sekarang kita sudah persaingan bebas. Kita sudah mau nggak mau kita terjun kepada persaingan bebas. Tetangga-tetangga kita sudah ada. Ya. Jadi lebih gampang menyontek memang daripada membuat. Lebih susah mempertahankan, ya, daripada membuat. Bagaimana kita supaya bisa bertahan bukan 40 tahun yang akan datang seperti atau 2 kali seperti ya, Pak Pendeta sampai kiamat, ya, kita bertahan. Nah, supaya bisa sampai segitu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Persaingan kita banyak ini, kawan-kawan. Ya, banyak sekali persaingan kita. Kalau sebelah yang pemerintah itu mah dia nggak ada langganan pun digaji mereka. Datang gajinya terus. Nah, kita yang berdiri dengan kaki kita sendiri, kalau sampai kita kehilangan pelanggan kita, wassalam. Ya. Lalu ada lagi dua perusahaan swasta yang ikut-ikutan
bikin lagi di sini. Karena mereka silau, mereka nggak hitung, mereka silau, mamerin kita, ya, berkilometer, berjam-jam antre, baik di Tomok sama di sini, 5 jam, 10 jam antri. Mereka silau, mereka ikut-ikutan, tapi mereka nggak tahu. Dalam 365 hari, hanya 12 hari sampai 15 hari yang rame. Apa itu? Lebaran. Apa itu lagi? Natal tahun baru. Jadi 365 dikurang 15, 350 melongo. Ya kan? Tapi kita beda, kita nggak melongo. Apa bedanya? Kita sudah 40 tahun. Kita sudah punya langganan. Dan selalu apa? Kita selalu meminta kepada Tuhan untuk tetap memberikan kita rezeki. Ya, kita bekerja dan berdoa. Makanya aku bilang ke kalian itu, setiap pagi sebelum kalian berangkat briefing, berdoa. Kita tidak tahu satu hari itu terjadi apa. Ya, selalu kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Ya, itu kembali lagi. Jadi pada berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba, ya banyaklah melihat pada bikin ferry, katanya bikin ferry. Iya nggak apa-apa, bikin aja. Ya, buat kita sih nggak ada masalah. Ya, cuman di kitanya harus membenahi diri terus menerus, tidak ada stop, belajar terus, memperbaiki diri terus, ya, disiplin dan integritas itu yang penting. Ya, kita harus betul-betul profesional supaya kita bisa menang dalam persaingan. Kita harus jadi juara di Danau Toba ini. Kalau dulu emang juara kita 35 tahun, ya karena nggak ada saingan, kita cuma sendiri kan, ya juara lah 35 tahun itu, dari tahun 86 sampai 2018, ya 2018 ini kita banyak saingan. Jadi itulah kita makanya selalu kita briefing itu memberikan wejangan pada kita semua supaya kita betul-betul bisa melakukan hal-hal yang baru, ya. Contohnya ini disuruh kita, sebenarnya sudah dari tahun 2020 kita suruh online, ya kan? Online, ya. Jadi dibilanglah kita selama ini kita membangkang. Sebenarnya bukan masalah itu, tapi dari pihak pemerintah bilang supaya jangan terjadi kemacetan. Waktu kumpul-kumpul itu, saya sengaja saya panggil masyarakat Tomok, masyarakat Acibata untuk ketemu langsung dengan pemerintah, ya, supaya mereka tahu kenapa kita tidak online dari tahun 2020 itu setelah surat dari menteri itu perhubungan keluar. Jadi bukan karena kita tell me teknologi, ya, telat teknologi. Kita 5 kali langkah kita untuk teknologi mah, ya, bukannya masalah kita gagap teknologi, bukan. Jadi ada alasan yang sangat spesifik kenapa kita tidak online, ya kan? Kenapa? Ya kalian udah tahu sendiri. Tapi kita selalu minta hikmat, bagaimana supaya ini, kita kan pemerintah nggak bisa kita lawan, benar kan? Di Alkitab pun ada ya pemerintah itu adalah yang harus kita
turuti. Jadi kita minta hikmat sama Tuhan. Bagaimana ini supaya dari sisi pemerintah kita nggak irit, dan dari sisi masyarakat kita juga tidak menjadi bentrok. Karena kenapa? Ya masyarakatlah yang bikin kita hidup, yang bikin kita, jadi semuanya berkesinambungan, sama-sama membutuhkan, ya, saling membutuhkan. Kita carilah win-win solution. Akhirnya keluarlah seperti yang sekarang ini, 60% offline, 40% online. Dan 40% online itu juga masih kita modifikasi lagi, di mana kita kasih waktu untuk check-in 1 jam sebelum, supaya 1 jam sebelum check-in itu mobil tetap antri di sana, yang membuat kesempatan mereka turun untuk beli minum atau makan, yang dimana kita hitung cuma 30 menit lah. Jadi 1 jam sebelum check-in masih ada waktu untuk keluar untuk cari makanan di tempat kita. Nah, di pihak kita pun gitu ya, saudara-saudara yang nanti dikasih tahu ke kawan-kawan yang lain, bagaimana dalam rangka persaingan ini, bagaimana supaya pelanggan-pelanggan kita yang sudah puluhan tahun itu dan nambah-nambah lagi itu tidak lari ke tetangga. Ya, kita dagang juga kasih harga, jangan harga par seharian, jangan kapok. Satu, kedua, kita harus ramah, ya, ramah, supaya mereka itu pelanggan-pelanggan itu tidak balik badan, pindah. Susah mak, awet. Di sini biarpun bisa minum makan tapi ngajing-ngajingan, halak mak katanya gitu kan? Ya, karena itu kalau dari Aji Bata ke Tomok memang langsung ngalutus dia ke Tawuran segala macam. Nah, yang dari Tomok ke Aji Bata, jadi ada kesempatan di Tomok itu untuk menjamu mereka, menawarkan dadah. Sama juga gitu. Yang dari Aji Bata ini yang mau ke Tomok, dia parkir sini, bisa ada kesempatan untuk kita menawarkan. Kalau yang dari Tomok nyampe di sini, ya langsung malutus mereka ke tujuannya. Jadi gitu. Jadi masing-masing ada waktunya untuk kita memberikan pelayanan. Artinya pelayanan ini bukan hanya pelayanan oleh pegawai atau ABK atau orang lapangan tok. Jadi semua kita, ya, stakeholder yang ada untuk ini melayani masyarakat dengan baik dalam rangka persaingan ini, supaya kita tetap disenangi, disukai, ya. Jadi begitu kita kita punya strategi-strategi untuk menghadapi persaingan bebas ini. Apalagi udah ada swasta yang masuk, yang dia di sini cuma punya 1, tapi di luar sana punya 20 ferry. Artinya mereka sudah berpengalaman, ya, bagaimana mengelola usaha bisnis perkapalan. Nah, kita harus siap, ya, harus siap. Seperti saya bilang tadi, banyak yang pengen bikin ferry di sini, ya itu tadi tergiur, dilihat ya antre, tapi dia nggak ngitung. Antre itu cuma 15 sampai 16 hari dalam 365 hari. 350 harinya melongo. Tapi kita tidak melongo, puji Tuhan. Kenapa? Kita selalu diberkati Tuhan. Satu, yaitu tadi bekerja dan berdoa. Kita sudah punya pengalaman 40 tahun di Danau Toba ini. Nah, satu yang paling ini adalah kita harus betul-betul melakukan perubahan-perubahan yang signifikan, ya. Strateginya satu apa?
kita harus bikin pelayanan yang terbaik. Dari mulai ABK, orang tiketing, orang lapangan, kita harus satu tim ya, satu tim. Kemudian pakaian juga harus rapi, nggak usah mewah, ya, rapi supaya orang lihat itu. Mereka kapalnya kan baru-baru, ya, diviralkan itu bagus segala macam. Kita juga baru, nggak kalah bagus. Tapi ditambah lagi dengan kita punya pelayanan bagus, kita juara. Ya, kita juara. Jadi mereka punya strategi bagaimana mengambil langganan kita pada waktu hari-hari melongo itu. Paham ya? Jadi kita jangan sampai kecolongan hari-hari melongo itu, mereka itu ngambil dari, menarik dari kita punya pelanggan. Ya, bagaimana itu untuk mempertahankan? Ya itu tadi, kapal betul-betul grass, jangan lupa maintenance untuk mekanik. Perhatikan, kalian tahu nggak kenapa saya teriak-teriak kalau kapal rusak? Udah tahu kenapa sampai saya punya ini nih, ulat leher keluar, terutama ke mekanik. 1 jam saja kita tidak berlayar, omset hilang. Itu. Bagaimana kalau 1 hari tidak berlayar? Kalian hitung omset yang hilang itu. Kan kita semuanya, gaji kalian semuanya kan dari mana? Ya dari omset kan. Makanya kalau ada rusak itu semua kita tim semuanya bergerak. Supaya apa? Memperpendek waktu berhenti. Ya. Itu kenapa saya selalu berteriak-teriak pada kalian kalau posisi itu. Nggak ada di Medan spare part, saya cari ke Jakarta. Ada di Jakarta, supaya cepat sampai sini, saya kirim pakai pesawat yang di Selangit. Dari sini ambil ke Selangit. Semuanya itu adalah untuk memperpendek waktu kita berhenti. Ya kawan, jadi kita semuanya konsen itu ya. Jangan sampai waktu berhenti kapal kita ini terlalu lama, ya. Jadi semua jajaran harus aktif. Satu lagi, kalau sering kita gitu lama-lama gitu berhenti, ya seperti tadi saya bilang, kita punya pelanggan, pergi ke pelanggan. Nah rusak dok, apa di Capital Tower, dungi leleng musik, sama itu, lama-lama pergi. Itu kawan, ya. Jadi itulah konsentrasi kita di era persaingan bebas ini. Kita nggak bisa lagi lengang-lengang kampung, dan boy ya, nggak bisa lengang-lengang kampung. Begitu kita lengang-lengang kampung, dilibas sama lawan bisnis kita, ya. Jadi itulah, ya, sudah banyak kita lalui segala macam persoalan, ya. Yang terakhir ini kita ada perubahan tuh, itu lagi yang kemarin lebih ngeri lagi, perubahan dari perubahan darat ke perubahan laut, semua ganti, peraturan semua kita ganti. Ada satu yang kita kecolongan di Toba 1, udah tahu mungkin sebagian, itu KMP Tau Toba 1 taunya
tuo. Itu didaftarkan pada waktu perhubungan darat. TOA ya, TOA. Jadi pada waktu pergantian ke perhubungan laut, nggak ada di sistem kita. Nggak ada di siapa ini TOA. Padahal kita sudah rubah di waktu perhubungan darat. Nah, kita tahu kan di pemerintah ini, ya ganti gitu. Ya makanya waktu kemarin online itu saya ngomong, kalian itu pejabat gonta ganti, dan kalian itu juga pejabat tuh diganti 5 tahun, paling banter 20 tahun, 10 tahun, udah gitu udah hilang. Kalau Ferry ini sama masyarakat ini sampai kiamat, Pak. Sampai kiamat ini. Ganti. Kalau kalian pejabat itu 5 tahun, paling banyak 10 tahun ganti. Nanti rubah lagi peraturan. Tapi ya itulah negeri Konoha. Jadi kita ikutin aja. Ate, ya? Kita ikutin aja. Nah, kembali lagi ke situ. Kembali lagi ke tadi yang tuo itu. Tuo apa? Ya, toa. Nah, akhirnya kita urus lah. Ya, dengan si Ibu Nurli itu. Ibu Nurli yang melakukan itu ya. Dengan jerih payah, dengan dia pendekatan segala macam. Akhirnya berhasil ya. Kalau enggak, kita harus nunggu perubahan itu berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Tapi waktu itu kita kan 3 hari langsung muncul. Ya, jadi begitu kawan-kawan. Untuk selanjutnya, semoga kita semua bertambah apa? Maju. Ya, kompak. Jangan ada yang ini ya, yang tidak rukun. Di dalam rumah tangga juga harus rukun. Kalau di rumah berantem, kalian kerja juga nggak benar pasti. Ate, siapa sih yang suka berantem di rumah? Rukun, Pak. Rukun ya. Rapi, minimal mandi. Ya, kita untuk kerja minimal mandi. Asal rapi dilihat orang juga. Wah, bangga. Ate. Oke. Terima kasih. Toto Bang, Jaya. Mulai Ate.